Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Rembang akan membuka pendaftaran Panitia Pemungutan Suara atau PPS mulai tanggal 18 sampai 27 Desember 2022. Pendaftarannya dilakukan secara online dan menggunakan aplikasi Siakba, kepanjangan dari Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc, yakni aplikasi berbasis website yang membantu proses dalam administrasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Artinya, siapapun yang berminat mendaftar harus membuat akun Siakba dengan mengakses siakba.kpu.go.id. Nah, dalam sosialisasi pembentukan Badan Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara dan pengenalan aplikasi Siakba, Admin Siakba KPU Kabupaten Rembang, Dias Markus Tianto menjelaskan tata cara menginput data di aplikasi tersebut. Nah, mari kita simak penjelasannya di video ini. Aplikasi baru yang diluncurkan oleh KPU Republik Indonesia (KPU RI). Nah, di situ bisa dilihat siapa adalah sistem informasi anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Nah, salah satunya adalah PPS, Panitia Pemungutan Suara. Oke. Nah, di sini Siakba itu adalah aplikasi yang sebenarnya mudah, jadi tidak sulit. Apalagi nanti ini diterapkan untuk PPS. Nah, yang pertama-tama adalah kita membuka dulu aplikasi Siakba. Jadi aplikasi ini masih dalam bentuk laman ya, laman online, website yang bisa kita cari dengan alamat siakba.kpu.go.id. Nah, kemudian Bapak Ibu sambil login. Nah, di sini untuk login di aplikasi Siakba kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, bagaimana membuat akun di Siakba? Itu adalah terlebih dahulu mempunyai email. Jadi Bapak Ibu di sini apakah sudah mempunyai email semua? Email yang aktif, yang mungkin sering dipakai ya. Nah, harus pastikan terlebih dahulu memiliki akun email. Sebaiknya Gmail ya. Nah, kemudian apabila sudah memiliki email, untuk login Bapak Ibu silahkan klik buat akun. Klik di sini, lalu lengkapi biodata singkat, identitas untuk register. Nah, di situ identitasnya bisa dilihat ada nama, kemudian nomor KTP. Nah, ini yang perlu diingat untuk memasukkan nomor KTP. Nah, itu jangan sampai salah. Karena nanti ketika salah itu kita perlu merisetnya untuk mendaftarkan ulang lagi. Karena satu aplikasi ini hanya untuk satu nomor pendaftaran dan satu nomor KTP. Nah, sebelumnya pastikan terlebih dahulu untuk terdaftar di DPT dan tidak terdaftar di keanggotaan parpol. Itu bisa dicek di info.kpu.go.id. Nah, setelah itu kita lengkapi identitas, baru kita bisa login di aplikasi Siakba, punya akun dulu intinya. Jadi mendaftar dulu, punya akun dulu, baru kita bisa login di aplikasi Siakba. Jadi untuk kalangan umum untuk masyarakat KPU Kabupaten Rembang, KTP yang berdomisili di KPU Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, maaf. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada verifikasi email. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah registrasi, langsung cek email. Ada verifikasi email, lalu klik untuk melanjutkan. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman sambil login. Bisa login dengan memasukkan email dan password. Nah, jadi nanti password email itu dibuat sendiri ya, khususnya password. Nah, ini password juga mohon dibuat dengan hati-hati dan juga mudah diingat. Kadang nanti semisal ada kendala terus ke helpdesk KPU Rembang, itu juga beberapa orang kadang lupa dengan passwordnya. Nah, monggo kalau semisal bikin akun, emailnya dicatat, passwordnya pun juga dicatat. Seperti itu, Jim. Monggo langsung lanjut SKPU. Terima kasih. Nah, kemudian kita ke fitur Siakba. Fitur Siakba di sini ada beranda daftar, cara mendaftar, lalu hubungi kami atau helpdesk. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal mengikuti fitur-fitur ini. Nah, nanti yang pertama itu adalah fitur
daftar. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar sebagai panitia pemungutan suara itu nanti klik daftar. Lalu kemudian cara mendaftarnya tolong pilih yang ad hoc. Karena anggota kan masih belum buka aja, jadi yang ad hoc langsung nanti pilih yang PPS karena PPK sudah ditutup untuk pendaftarannya. Itu nggih. Mau lanjut. Nah, ini angka-angkanya. Yang pertama masuk ke menu daftar yang tadi saya utarakan. Nah, menu daftar di sini masih kosong karena Bapak Ibu belum melakukan aktivitas. Jadi nanti silahkan mengikuti arahan, langsung klik di sini. Next. Kemudian di sini melengkapi identitas. Jadi kalau tadi bedanya, tadi identitas register, yaitu memasukkan NIK dengan nama. Kalau ini adalah biodata yang mulai dari nama lengkap, NIK, tempat lahir dan seterusnya. Nah, di situ nanti Bapak Ibu dan teman-teman akan ada kolom yang dimana harus wajib diisi. Itu ada tanda bintang merahnya. Itu harus wajib diisi. Apabila dikosongi, itu nanti kita tidak akan bisa lanjut ke step berikutnya atau ke tahap berikutnya. Itu J. Nah, setelah itu apabila sudah terisi, silahkan klik simpan pada bagian bawah pojok sebelah kiri. Nah, itu juga perlu kita cek lagi identitas biodatanya, untuk dipastikan karena itu nanti sangat rigid, ada nomor BPJS, ada NPWP, kemudian riwayat penyakit dan sebagainya. Monggo lanjut. Nah, ini dia yang tadi saya sempat singgung juga. Nah, di sini ada dua nanti pilihannya, anggota dan juga badan ad hoc. Cuman kemarin realitanya itu sudah langsung ditujukan oleh badan ad hoc waktu aplikasi berjalan diluncurkan. Nah, di sini badan ad hoc itu yang warna merah. Nanti Bapak Ibu sangat klik itu, lalu pilih PPS. Nah, PPS itu sudah nanti langsung menjalur. Jadi nanti mungkin kalau PPK kan kecamatan ya, nanti PPS itu nanti sudah ada desa di kecamatan mana. Jadi sudah ada jalurnya seperti itu. Makanya nanti ketika memasukkan biodata tadi mohon berhati-hati. Nah, setelah itu pilih posisi, misal PPK, itu contohnya PPK ya. Besok berarti Bapak Ibu teman-teman semua PPS. Itu nih. Lalu selanjutnya akan muncul posisi itu tadi yang saya bilang dengan wilayah kerja sesuai alamatnya. Jadi monggo yang NIK-nya, KTP-nya itu di luar Rembang, mohon maaf nanti belum bisa mendaftar. Riwayat hidup ya, pengisian DNH, daftar riwayat hidup itu bisa diedit. Jadi Bapak Ibu monggo nanti kalau semisal ada yang keliru atau yang perlu ditambahi sampai diedit. Lalu klik simpan lagi. Gitu. Nah, itu di situ udah ada stepnya ya, ada 5 poin di situ dari simbol-simbolnya. Nanti apabila sudah selesai per step, per tahap, itu langsung menyala. Ada 5 step. Nah, itu sekarang kita ke step 4 ya, atau tahap 4, upload berkas persyaratan. Jadi untuk simbol 1, 2, 3 itu sudah terlewati. Nanti menyala. Nah, begitu. Jadi ini sebenarnya mudah, nanti tinggal ikuti alurnya. Apabila besok Bapak Ibu atau teman-teman masih kurang paham mengenai aplikasi siapa atau mengenai pendaftaran PPS, itu saja ke Helpdesk KPU. Bisa langsung ke kantor atau hubungi Helpdesk KPU Kabupaten Rembang. Nah, sekarang upload berkas persyaratan. Ini menurut saya yang paling yang paling hati-hati dan sulit. Soalnya ini berhubungan dengan berkas persyaratan. Jadi berkas persyaratan ini tidak boleh keliru. Terkadang ada yang diminta itu kolomnya surat pernyataan, tapi yang diunggah adalah dokumen lain, misal dokumen surat pendaftaran. Ada yang diminta surat pernyataan, nanti yang diunggah itu adalah gelondongan, semua dokumen dijadikan satu file. Nah, maka dari itu harus hati-hati. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam ya, upload berkas persyaratan. Silakan next, Mas Maulana. Di sini unggah dokumen itu nanti filenya bentuknya PDF Bapak Ibu. Tadi untuk dokumennya sudah dijelaskan sama
hadir ya, ada KTP, kemudian pas foto, daftar riwayat hidup, formulir pendaftaran, sampai pada yaitu ada ijazah sampai surat keterangan sehat. Nah itu diunggah semua. Nah di sini nanti adanya filenya itu ada 3 yang dari KPU Lembang: form pendaftaran, form surat pernyataan, sama daftar riwayat hidup. Nah bisa minta formulirnya di KPU Kabupaten Lembang ketika nanti pendaftaran sudah dibuka, atau juga bisa diunduh di Siakba. Jadi di Siakba itu monggo sampai dilihat, itu ada tulisan biru kecil di setiap kolom. Misal surat pernyataan ada kolom kecilnya, tulisannya itu tinggal diklik, nanti nama-namanya sudah terisi otomatis, tinggal di download terus ditandatangani, di-scan lagi, diunggah di Siakba. Tapi semisal pengen nulis manual, formulirnya bisa juga minta di KPU Kabupaten Lembang, kita bisa melayani juga. Nanti ditulis tangan, ditandatangani, di-scan, di Siakba, begitu. Nah setelah itu Bapak Ibu, untuk dokumen karena ukurannya 1 MB itu juga bisa nanti dengan foto. Sekarang kan ini ya canggih ya, pakai scanner. Yang terpenting itu adalah satu, tadi jangan salah tolong, misal yang diminta apa, yang diminta apa, sama satu lagi terbaca. Jadi yang terpenting ada terbaca. Kadang nanti ada yang dia maaf ya buram, atau mungkin nanti terpotong. Nah jangan, tolong dipastikan dulu. Semisal sudah diunggah semua itu nanti checklist langsung dijuju semua. Nah itu bisa dicek dulu sebelum dikirim, dicek satu-satu KTP, foto. Nah seperti foto juga, tampilkan foto yang sopan, yang pantas ya. Kemarin juga ada foto yang selfie, ada mungkin foto yang mungkin kurang update juga ya, jadi monggo besok dilampirkan seperti itu. Nah Bapak Ibu semuanya, ini adalah pengunggahan dokumen. Jadi apabila dokumen itu nanti belum terisi sepenuhnya, itu tidak akan bisa ke step berikutnya. Jadi mohon dipastikan semuanya terunggah dengan benar sesuai dengan posnya atau sesuai yang diminta, kemudian terbaca dan juga ukurannya masuk. Nanti kalau memang ukurannya nggak masuk, memang biasanya nggak, dari sistem nggak diterima atau nggak bisa terbaca. Itu saja, okay? Jadi untuk formulir dari KPU saya ulangi, ada surat pernyataan, daftar riwayat hidup, sama satu lagi surat pendaftaran. Nah kemarin itu juga surat pendaftaran itu kebanyakan dari PPK itu kurang teliti, misal mulai dari nomor pengumuman KPU, terus tanggal. Nah itu besok semoga Bapak Ibu semuanya hal-hal seperti itu diperhatikan ya. Jadi nanti biar enak juga. Tapi di sini di Siakba itu bagusnya adalah ada tahap perbaikan. Jadi Bapak Ibu kalau misal nanti mengirim dokumen masih ada yang salah atau keliru, kurang sempurna, kita nanti bisa membenahi. Jadi kita saling balasan apa? Pesan. Sudah kirim, klik. Nah tiba-tiba ada KPU nanti 1 kali 24 jam langsung dapat notifikasi pemberitahuan. Mohon betulkan surat ini, mohon lengkapi surat ini. Nah dari KPU langsung membenarkan. Nanti Bapak Ibu semua langsung bisa membetulkan sampai masa tahapan pendaftaran tutup. Jadi kalau masih bisa dibenarkan, mohon dibenarkan. Sekarang siapa enaknya begitu. Jadi kemarin PPK administrasi ya banyak yang lolos karena ada tahap perbaikan. Dokumen terus diperbaiki terus. Seperti itu, nggih. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini tahap terakhir yaitu kirim. Semisal sudah dilengkapi, mohon dikirim. Kalau nggak dikirim, nanti berkasnya tidak bisa masuk ke KPU Kabupaten Lembang untuk diverifikasi atau dicek. Nah, klik kirim. Setelah itu apa? Langsung dokumen masuk ke admin KPU Kabupaten Lembang. Nah, jadi mudah nih Bapak Ibu.